Masih dalam kajian hati. Bunda. Masih semangat nggak? Semoga semangat yang sama juga dirasakan oleh pemirsa kajian hati di rumah. Dan seperti biasa kajian hati menghadirkan bintang tamu yang ini pasti pemirsa juga sudah tahu. Ini adalah mantan putri Indonesia. Ada Kak Kori di sini. Assalamualaikum Kak Kori. Terima kasih sudah hadir di kajian hati. Mangga Kak Kori, mungkin ada yang ingin diceritakan dan ditanyakan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Kori Sandiorifa. Saya Putri Indonesia 2009, pemenang kontes kecantikan di tahun itu, di tahun 2009. Jadi waktu itu ya mungkin saya mengalami pengalaman menikah sudah 2 kali, bercerai juga sudah 2 kali. Waktu itu saya menikah di usia 21 tahun, dikaruniai 1 orang anak dan tidak bertahan lama, 5 tahun juga. Lalu saya bercerai, tidak cocok. Setelah 2 tahun ibu saya almarhum dan mewasiatkan saya untuk menikah dengan pilihan ibu saya, tapi ternyata sama dengan pernikahan pertama, tidak cocok, sama ketahuan selingkuh juga, di KDRT juga. Kebetulan saya juga punya penyakit dari sebenarnya bisa dibilang dari saya lahir ya, tapi terdiagnosa dari usia saya 16 tahun saat itu, yaitu penyakit autoimun. Mungkin ibu-ibu yang belum tahu penyakit autoimun itu apa. Penyakit autoimun itu adalah kekebalan tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri. Dan saya terkena 13 organ, sudah koma 4 kali. Saya terkena 3 jenis autoimun, yaitu lupus, pernah dengar mungkin ibu-ibu. Terus ada namanya inflammatory bowel disease atau disebut radang usus. Nah, lupus saya sendiri itu saya terkena radang otak, radang usus dan juga radang panggul rahim. Yang ini yang sedang saya alami sekarang. Saya pernah hamil 7 kali dan 6-nya sudah tiada. Yang selamat hanya 1 anak saya, Ganesha Tashitungkap, laki-laki. Di pernikahan yang kedua itu saya menikah dengan duda anak 4 dan bertaut usia 19 tahun. Saya waktu itu menikah karena saya ingin membanggakan ibu saya. Tapi saya tidak tahan Pak Ustadz. Saya tidak kuat karena saya ingin menyelamatkan mental anak saya. Karena itu di depan anak saya. Saya memutuskan ya sama, saya ditinggal juga seperti itu, tidak jelas, dibohongi. Terus ternyata saya juga pernikahan ke-6. Iya. Jadi saya memutuskan untuk hidup single parent dengan anak saya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, yang pertama saya dengan penyakit saya ini, 2 suami saya itu tidak pernah, ya siapapun lah yang pernah punya hubungan dengan saya. Saya merasa Allah itu memberikan penyakit saya, ini kan genetik ya. Saya gak pernah tahu apa tujuan Allah buat saya. Saya rasanya sempat depresi, rasanya koma itu saya pernah merasakan alat itu masuk ke badan saya. Rasanya sakit sekali.
pernah rasa seperti tertidur, saya koma itu pernah sebulan, pernah 2 bulan. Dan yang merawat saya sekarang itu adalah anak saya yang masih usia mau 12 tahun gitu. Kakak saya hanya ingin tahu tujuan Allah itu untuk saya apa. Apakah saya harus menjalankan ini sampai saya tiada nanti kelak agar saya bisa ikhlas Tuhan. Dan sebenarnya dalam hati kecil saya ingin sekali punya pendamping yang bisa menerima saya. Saya nih bingung Pak Ustadz, saya harus seperti apa? Kadang mencari jodoh lagi saya ada trauma. Apakah masih Allah kasih jodoh saya yang mau menerima saya sampai dengan keadaan saya seperti ini? Terakhir pun saya juga baru aja keluar dari rumah sakit lagi dengan penyakit baru lagi. Izin Pak Ustadz, Teteh mohon arahan buat saya. Saya ingin sekali dapat petunjuk dari Allah, saya bingung harus menghadapi hidup saya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada 5 kabar bahagia yang Allah siapkan untuk kita yang sedang diuji. Wabil khusus yang sedang sakit. Yang pertama, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang beriman. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, apakah engkau mengira engkau sudah mengatakan beriman sedangkan engkau tidak diuji? Maka mohon maaf, Kak Kori, kita semua pemirsa yang sedang diuji, yang sedang sakit, percayalah, Allah sedang mengakui kita sebagai orang beriman. Dan ingat, orang beriman itu makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Maka nanti yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mencintaimu. Kak Kori, kadang cara Allah mencintai kita bukan dengan memberikan tawa bahagia, tapi justru Allah mencintai kita dengan mengantarkan tangis yang meringis, yang membuat kita semakin sakit dengan apa yang kita rasakan. Dan ingat, siapa manusia yang ujian hidupnya diberatkan, maka nanti hisabnya akan diringankan. Yang ketiga, ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu. Beliau dikasih sakit genetik dari awal. Ya Rob, berapa banyak ampunan yang Allah berikan kepada Kak Kori. Yang kalau Kak Kori sabar dengan sakit, bersih diri kita. Sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan bening, dalam keadaan bersih. Sehingga surga adalah jawabannya. Salamun alaikum bima sobartum. Salam, selamat untukmu yang sabar. Yang keempat, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Maka izin, ketika Kak Kori bertanya, aku niat membahagiakan ibu kemarin, tapi kenapa kecewa lagi? Kenapa terluka lagi? Kak Kori, tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan. Allah tahu perasaan hatimu, ingin membahagiakan ibumu. Allah tahu. Kalaupun kemudian kecewa datang kepada kita, jangan disesali. Karena semua ini adalah cara Allah membahagiakanmu dengan skenario yang lain. Dan yang kelima, ujian itu adalah cara Allah menyiapkan kebaikan untukmu.
Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah segerakan ujian kepadanya. Sakit itu sarana istighfar. Sakit itu sarana mendekat kepada Allah. Jangan disesali. Jangan dibenci. Pertanyaan kedua, AA, bagaimana saya ke depan? Siapa kira-kira yang akan bisa menerima saya apa adanya? Menurut AA, jawaban kesepian itu bukan punya pasangan. Karena faktanya Kak Kori, banyak yang sudah punya pasangan juga kesepian. Semoga Allah berikan kekuatan. Kak Kori harus sehat. Dan ingat ya, istri, ibu harus sehat. Harus bahagia. Karena anak yang kita besarkan rasanya sulit akan bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Setuju? Semoga Allah kuatkan dan semoga Allah lembutkan hati Kak Kori. Salam buat anak di rumah. Dan insya Allah ada jalan yang terbaik yang Allah siapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Mama, you are my first love. Anak tahu saya sakit gitu, cuman mungkin dia tahu kok kondisi saya kan pas lagi di rumah sakit seperti apa. Akhirnya dia belajar sendiri sih apa itu penyakitnya mama tuh apa sih, autoimun kayak gitu. Jadi sama dia sudah belajar mengenai tentang penyelamatan pertama nih kalau mamanya pingsan misalnya kayak gitu sih. Yang saya bikin tenang adalah tadi tuh ada satu poin yang dimana mungkin nanti apa yang saya lakukan ini itu ada karma baik untuk anak saya.